2 bikin nastar. Halo beb, selamat beraktivitas ya. Aku lanjutin untuk part 2-nya. Kemarin aku bikin selai nanas ya, yang aku bikin sendiri. Part 2 ini kita sama-sama belajar cara membuat nastar yang bener ya, dan gak keras. Untuk bahan-bahannya aku udah tulis ya, tinggal kalian mengikuti saja. Insya Allah ntar jadinya cantik banget ya guys. Membuat nastar ini bukan pertama kali aku ya, aku udah sering banget buat ini. Sejak tahun kemarin ya, aku udah belajar bikin nastar. Karena aku udah punya oven sendiri, jadi mempermudah aku untuk membuat bebikinan apapun ya. Waktu pertama kali aku membuat nastar emang susah banget ya, terlalu keras ya. Setelah aku teliti-teliti, aku mencoba beberapa kali resep ya. Alhamdulillahnya resep ini yang paling mantul. Anti gagal, super simple ya, dengan 2 telur. Bahannya cuma dicampur-campur aja ya, yang seperti ada di video ini, nggak terlalu sulit kok, cuma diuleni aja ya guys. Jangan salfok ya untuk kameramennya, ini suami aku ya. Ini HP juga kadang bisa blur sendiri ya, karena bergetar-getar kayak gitu ya. Walaupun aku pakai tripod ya, tapi ini nggak tahu kenapa HP-nya bisa blur-blur kayak gini ya, karena HP kentang kali ya. Nah ini lanjutnya ya. Kita uleni sampai kalis ya. Kalau masih kelembekan kita bisa tambahin tepung terigu sedikit saja ya. Jangan sampai terlalu keras di adonan ya, takutnya entar hasilnya keras seperti resep aku yang awal-awal membuat nastar ya. Untuk margarin juga sangat berpengaruh ke hasilnya ya, hasil nastar. Aku saranin kalian pakai margarin palmia atau butter palmia dan juga blue band kayak gitu ya. Ini hasilnya super lembut banget dan anti keras. Untuk susu bubuknya aku cuma pakai susu bubuk biasa ya, kamu bisa pakai susu bubuk dan kau dan lain-lain. Untuk adonannya sekiranya seperti ini ya, super lembut dan juga nggak kelembekan, nggak kekerasan ya. Ini aku udah terbiasa jadi nggak pakai timbangan ya. Kalau kalian punya timbangan kalian bisa timbangin adonannya ya, supaya hasilnya sama. Kalau aku udah mengira-ngira jadi ya seperti ini. Alhamdulillah ini sama semua tanpa aku menggunakan timbangan ya guys. Maaf ya, ini durasinya aku cepetin ya, karena nanti kepanjangan ya. Aku juga editnya ini udah aku cepetin semua ya, dari awal mulanya setengah jam ya, ini udah aku cepetin. Siapa nih yang di sini belum bisa bikin nastar? Kita bikin bareng-bareng ya, kita belajar bareng-bareng. Gak susah kok, yang susah itu niatnya dan juga cara meraktekinya ya. Bunda bisa sharing-sharing ya, kita belajar, kamu bisa komen-komen ya apa kesalahanku yang cara aku buat adonannya ya. Siapa tahu ada kesalahan, nanti aku bisa ikutin resep bunda-bunda ya di sini. Untuk selainya aku pakai selai yang kemarin ya. Aku pernah memakai selai yang beli ya, ternyata rasanya nggak seenak selai yang aku buat sendiri ya, dan juga tingkat keasamannya dan juga kemanisnya itu bisa aku kontrol sendiri ya bunda-bunda. Oh iya, aku mau cerita sedikit ya untuk jadi konten kreator ini. Aku itu orangnya pelupa banget ya, kadang ada hal-hal yang penting yang harus aku videoin untuk jadi konten ya. Kadang itu aku kelupaan ya, kelupaan videoin ya. Aku tuh nggak tahu kenapa, kadang ke pasar kayak gitu itu lupa bawa HP kayak gitu, jadi nggak bisa untuk buat konten. Di sini ada bunda-bunda yang kayak gitu, nggak pelupa kayak gitu. Seharusnya hal penting yang harus divideoin kayak gitu, kadang itu bisa lupa banget, itu nggak tahu ya. Aku itu emang kayak gitu. Nah kembali lagi ini ya ke pembuatan nastarnya. Ini aku udah olesin aja ya. Setelah tadi part pertama aku masukin ke suhu bawah 180, suhu atas 160 ya, selama 15 menit. Nah jangan salfok sama kuasnya ya, ini kuas makeup yang gak pernah aku pakai ya, karena aku mencariin kuas untuk
makanan itu nggak ada, jadi seadanya nggak apa-apa, toh belum aku pakai ya. Nah, untuk pemanggangan kedua cuma di 10 menit dengan suhu 150 sama 150. Nah, ini super lembut banget, kalian wajib coba.